Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat para ulama, para tabi'in yang kami hormati, Bapak Kiai Haji Jalaluddin dan Ibu Haja Amir Ustaz SPD Al-Hafidhah selaku pengasuh pondok pesantren Al-Hidayah dan wali santri yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barakah ini. Amin Allahumma amin. Shalawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama pembukaan, kedua simak Al-Quran, ketiga tausiah, dan yang keempat penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Amin. Acara selanjutnya simak Al-Quran yang akan dilanjutkan oleh Umi Haja Amir Ustaz SPD Al-Hafidhah. Kepadanya dipersilakan. Al-Fatihah.
بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاذروه واعلموا أن الله بما تأوى واعلموا أنه غفور حليم. للذين لا جناح عليكم إن طلقتم النساء فلم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون خبير. إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا
خبير. Cara yang ketiga, tausiah yang akan dibawakan oleh Abah Kiai Haji Jalani Miftah kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asqa bihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma yawma sab'in wa isrina min rajaba kataballahu lahu siyama sittina syahra aw kama qala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidil fatih wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma dumateng para alim, para asatidz ingkang kula hormati, khususnya Ibu Nyai Haji Ami Rosman, hadirin hadirat wali santri Pondok Pesantren Al-Qutubi ingkang kula mulyakaken, serta santri putra santri putri Pondok Pesantren Al-Qutubi yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan bermacam-macam kenikmatan. Saking akehe sehingga kita tidak pernah berpikir, kita mengabaikan. Di antara nikmat yang sangat besar adalah kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Itu nikmat yang sangat besar, tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana seandainya kita diciptakan sebagai kerbau, kita diciptakan sebagai sapi, kita diciptakan sebagai ayam. 40 dina wis disembelih, wis dikeprek, wis digawe sate, wis macam-macam. Nah, alhamdulillah kita semua diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Mari kita berpikir, di mana Allah menciptakan manusia, ya, itu tujuannya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka kita isi detik-detik kita habiskan menit-menit kita, waktu-waktu kita untuk beribadah.
sesuai dengan keinginan Gusti Allah menciptakan kita. Itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Kita habiskan waktu kita untuk ibadah. Makanya Abah Umi itu memberikan program dalam sambangan ini. Sambangan itu diisi dengan tadarus Al-Quran, dengan mendengarkan Al-Quran. Itu sebagai bagian dari mengisi waktu kita untuk ibadah. Mata kita gunakan untuk melihat mushaf, telinga kita gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, dan kemudian diisi dengan sedikit uraian hikmah atau ilmu pengajian atau mauidhah hasan atau apa artinya. Itu dengan harapan kita akan sedikit bertambah ilmu, walaupun cuma satu ilmu, dua ilmu yang kita peroleh, tapi mari kita amalkan, karena samaratul ilmi amaluhu, buahnya ilmu adalah dengan cara mengamalkan. Buat apa kita punya ilmu banyak tapi kalau tidak diamalkan? Bagaikan kita punya pohon banyak tapi tidak berbuah, tidak ada manfaatnya. Akan lebih baik kita amalkan, dapat satu kita amalkan satu, dapat dua kita amalkan dua. Hadirin, marilah kita kembali lagi bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga, sehingga di pagi hari ini kita bisa bertemu, berkumpul. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini itu akan menjadi salah satu penyebab turunnya rahmat Allah kepada kita, kepada keluarga kita, sehingga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawatullah wa salamuhu, marilah selalu kita bacakan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ingkang minilya, alhamdulillah kita di pagi ini masih diberi kesehatan, tepatnya di bulan Rajab tanggal 21 Rajab. Mari kita peringati bulan Rajab menika, karena bulan Rajab adalah salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan bulan Rajab, kalau kita perhatikan, Rajab itu terdiri dari 3 huruf, Ra, Jim, dan Ba. Ra itu artinya, para ulama ada yang menafsirkan Ra artinya rahmat, rahmatullah, rahmate Gusti Allah, belas kasihane Gusti Allah. Jim artinya jirmul abdi, dosane hamba. Terus ditutup dengan huruf Ba, birrullah, berbuat bakti, berbuat baik kepada Allah. Maka kalau kita rangkai arti Rajab itu artinya rahmat Gusti Allah, belas kasihane Gusti Allah akan turun kepada hamba, kepada manusia dengan cara menghapus dosanya. Dengan menghapus dosanya manusia, tapi syaratnya harus birrullah,
berbuat baik kepada Allah, taat nurut kepada Allah. Hadirin yang berbahagia, marilah kita isi di bulan Rajab ini, bulan yang sangat mulia. Dari 4 bulan yang disebutkan dalam Al-Quran, 4 bulan yang mulia, 1 Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang terakhir yang nomor 4 itu Isa, yaitu bulan Rajab. Bulan yang dimuliakan Allah, mari kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang mulia pula. Bukti Allah memuliakan bulan Rajab. Gusti Allah dawuh, Kanjeng Nabi dawuh, inna Rajab syahrullah, bahwa Rajab adalah syahrullah, bulannya Gusti Allah. Kata bulan digandeng dengan nama Allah, itu membuktikan bahwa bulan Rajab adalah bulan yang mulia. Namanya saja sudah digandeng, digabung dengan Gusti Allah. Inna Rajab syahrullah, bahwa Rajab adalah bulan Gusti Allah. Itu membuktikan bahwa bulan Rajab adalah bulan yang mulia. Wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulan Kanjeng Nabi. Wa Ramadan syahrul ummati, dan bulan Ramadan adalah bulan umat Kanjeng Nabi. Terus bukti lain bahwa bulan Rajab adalah bulan yang mulia. Bukti lain itu di surga ada sungai yang namanya Rajab. Ya, sungai Rajab. Kalau di sini ada sungai Kanggung, ya, ada kali Setobel atau kali Mati, kali Nyaman. Nah, itu di surga ada sungai namanya Rojak. Kanjeng Nabi dawuh, ya artinya kurang lebih bahwa airnya itu putih melebihi putih air susu, putih ya, dan manisnya melebihi manisnya madu. Ya. Barang siapa yang puasa 1 hari di bulan Rajab, maka dia akan mencicipi, akan bisa menikmati sungai airnya sungai itu. Pun puasa bulan Rajab 1 hari, kata Kanjeng Nabi, puasa di bulan Rajab itu nanti akan barang siapa yang mau mengerjakan puasa 1 hari saja, 1 hari saja, tidak saja di bulan Rajab, maka Allah akan memberinya minum dari sungai itu. Otomatis orang kalau bisa menikmati air itu, air sungai itu, berarti dia akan masuk ke dalam surga. Padahal di akhirat hanya ada 2 tempat, kalau enggak surga, neraka. Siapa yang mau puasa sehari di bulan Rajab, maka kata Kanjeng Nabi, Allah akan memberinya minum dari sungai Rajab itu. Pengen apa pengen? Ya, kalau pengen ayo, mumpung menika bulan Rajab masih tanggal 21. Kanjeng Nabi di hadis itu tidak harus menyebutkan di awal Rajab atau di akhir Rajab atau di tengah Rajab. Siapa yang puasa 1 hari di bulan Rajab, maka Allah akan memberinya minum dari
sungai yang berada di dalam surga. Mudah-mudahan kita, keluarga kita itu diberi kesempatan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa melakukan puasa di bulan Rajab. Tadi di awal sudah saya katakan bahwa safrul ilmi amalu, buahnya ilmu adalah mengamalkannya. Kita sudah tahu ilmunya. Siapa yang puasa 1 hari di bulan Rajab, maka dia akan diberi kesempatan untuk mencicipi, untuk meminum air sungai yang berada di dalam surga. Dia akan diberi kesempatan akan masuk ke surga sembari minum air dari sungai Rajab. Makanya, ayo, masih ada beberapa waktu. Nah, saya belum selesai kodok ini. Misalkan, ya, ibu-ibu jadi niati kali-kali ya. Nah, waitu sauma godin an kodoa ya bahasa ini memang kula niat puasa benjing saking kodok Ramadan tahun ini ya, fardhu lillahi ta'ala. Terus kula niat puasa Rajab boten napa-napa. Niat puasa kodok kali niat puasa sunnah Rajab. Itulah di antara ya, tadi pahala di bulan Rajab itu yang akan dilipat gandakan. Ada beberapa pahala yang tidak akan diberikan oleh Allah di bulan-bulan lain, hanya diberikan di bulan Rajab. Makanya sekali lagi di bulan yang mulia ini kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang mulia pula. Nah, Kanjeng Nabi di antaranya ketika masuk bulan Rajab, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, versinya bermacam-macam. Nah, ini hadis di antaranya Kanjeng Nabi ketika masuk bulan Rajab itu berdoa, ya Allah, berilah keberkahan kepada kami di bulan Rajab, dan berilah keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban, wa barik lana wa ballighna, dan sampaikanlah kami tetap hidup, tetap bisa menghirup udara di bulan Ramadan. Jadi Kanjeng Nabi sendiri itu minta keberkahan, berkah ilmune, berkah umure, berkah dunyane, berkah keturunane. Ya, itu minta doa, mengajari kepada kita semua untuk selalu berdoa, minta kepada Allah. Jadi itu suatu pelajaran yang sangat besar kepada Kanjeng Nabi. Mari kita tiru, kita berdoa untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita. Apalagi panjenengan sedaya ingkang punya putra putri pilihan. Bagaimana? Kenapa Pulau Sanjang pilihan? Karena di luar sana, masya Allah, maksiat sudah dikemas sedemikian rupa sehingga sangat menggiurkan. Banyak sekali anak-anak di usia putra putri panjenengan itu
terjerumus melakukan maksiat di mana-mana. Kalau kita melihat medsos, harus tidak hanya di kota, itu sudah merambah ke daerah-daerah, ke desa-desa. Lah untung panjenengan punya putra putri yang dipilih oleh Allah, digiring oleh Allah untuk menghafal Al-Quran, untuk belajar Al-Quran, sholat 5 waktu wajib berjamaah. Kalau di luar sana, jangankan berjamaah, sholat mawon namun banyak yang lupa atau tidak tahu, bahkan tidak menegur, tidak menanyakan anaknya pun sholat nomor 2. Nah, kalau di sini sekali tidak jamaah, menikah taksir, ngapunten Bapak Ibu, kunyun ikhlase putra putri panjenengan ketika tidak jamaah atau bahkan telat jamaah 1 rakaat, niku ada hukumannya. Kami tidak bermaksud untuk merendahkan, untuk menjadikan putra putri panjenengan susah atau apa. Kami hanya ingin itu akan menjadi suatu karakter putra putri panjenengan ingkang rajin jamaah. Di samping sebagai penghafal Al-Quran, kami ingin putra putri panjenengan rajin jamaah, istiqomah ing dalem jamaah. Maka ya Abah Umi juga minta dukungan, minta ya doakan putra putri panjenengan, karena doanya seorang tua terhadap anaknya itu bagaikan doanya Nabi kepada umatnya. Sisihkan waktu untuk mendoakan putra putri panjenengan, karena kesuksesan putra putri panjenengan itu juga akan mengangkat panjenengan, yang akan menuai hasil panjenengan. Ketika putra putri panjenengan menjadi anak yang soleh dan soleha, akan menjadi amal jariah yang selalu mengalir ketika orang tuanya sudah meninggal, akan selalu mengalir. Bahkan ketika dia berhasil menjadi penghafal Al-Quran, akan mendapatkan, diberi kesempatan untuk mensyafaati 10 orang yang sudah dinas masuk neraka, yang mestinya akan dibakar hangus, hancur di dalam neraka, tapi bisa ditolong oleh Al-Quran. Dan bedanya kalau persyafaat Al-Quran itu akan diutamakan sebelum orang yang disiksa, sebelum dia mendapat siksa, itu sudah disyafaati dulu. Itu bedanya syafaat Al-Quran. Tidak ada syafaat yang lebih utama dibanding Al-Quran. Jadi sekali lagi kami atas nama pengasuh dengan bermacam-macam aturan mohon dukungan daripada Bapak Ibu, sisihkan waktu untuk mendoakan putra putri panjenengan. Kembali lagi bahwa di bulan Rajab itu banyak sekali keutamaan di bulan Rajab.
Kanjeng Nabi dawuh aksiru minal istighfari fi rajab fa inna lillahi minhu utaqo'a. Nah, perbanyaklah membaca istighfar di bulan Rajab, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat di kulli saat ini, setiap saat di bulan Rajab itu akan membebaskan beberapa orang dari neraka. Jadi ayo kita perbanyak membaca istighfar, nggak harus di dalam masjid, nggak harus setelah sholat. Perbanyak pokok karo numpak motor, karo nunggu masak atau karo nunggu nopo, ya. Sing dagang karo nunggu dagangan, sing bertani sambil bertani, baca istighfar. Dewi Kanjeng Nabi mengatakan, ayo perbanyak istighfar di bulan Rajab. Ini masih bulan Rajab. Allah akan setiap saat akan membebaskan orang-orang dari api neraka. Mereka yang mestinya masuk neraka karena membaca istighfar di bulan Rajab itu akan dibebaskan. Barangkali kita termasuk ini. Dan sekali lagi, sakratul ilmi amaluhu, bahwa buahnya ilmu adalah mengamalkan. Kita dapat satu lagi puasa, ayo kita amalkan. Dapat lagi ilmu, memperbanyak membaca istighfar di bulan Rajab, ya sambil nunggu anak, sambil ngomong anak, sambil bertani, sambil nunggu dagangan, perbanyak istighfar. Sing istighfar kowe fungsinya apa? Kalau panjenengan pengen bertanya fungsinya istighfar, Kanjeng Nabi dawuh man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sing artine kurang luwih, barang siapa yang selalu membaca istighfar, ya kalau numpak motor astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya kalau nunggu dagangan maca istighfar, ya kalau ngomong anak maca istighfar, ya sama wong sing selalu membaca istighfar, tentu dosanya akan diampuni. Dan Allah akan menjadikan setiap kesusahan, setiap kesempitan, ya, kesempitan mikul didoikin, setiap kesempitan masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah nopo, itu nanti akan dijadikan jalan keluar. Oh, ini cara dia diberi kesehatan, kurang sehat, setelah dia banyak membaca istighfar, selalu membaca istighfar, maka Allah akan jadikan dia jalan keluar. Oh, cara ben sehat kayak ini, ternyata lagi berlaku, misalkan ketemu seseorang dan memberi resep, nah, itu kan jalan keluar dari Allah. Atau berobat ke dokter, ternyata diberi kesembuhan. Nah, itu jalan keluar minggu itu. Setiap kesempitan itu akan diberi jalan keluar oleh Allah dengan cara sering baca istighfar. Dan wa min kulli hammin farajan, dari setiap kesusahan Allah akan memberikannya sebuah kebahagiaan dijanjikan. Sapa wonge sing selalu membaca istighfar,
maka sing asale susah, entah susah faktor nopo mawon akan dijadikan jalan dari kesusahan itu timbul kebahagiaan. Itu dengan perantara banyak membaca istighfar. Dan kata Kanjeng Nabi, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rezeki dari tempat dan waktu yang ia tidak sangka, yang ia tidak bisa diperhitungkan secara matematik. Allah akan memberikan entah dari mana. Allah punya cara, banyak sekali cara untuk memberikan rezeki kepada hamba-Nya. Jadi sekali lagi, ayo kita perbanyak membaca istighfar. Dan barang siapa yang membaca istighfar, maka tidak dihukumi dia selalu melakukan dosa. Artinya ketika dia beristighfar, maka dia tidak dihukumi melakukan dosa, sekalipun dosa itu terulang sampai 70 kali. Kalau diselisih, diselangi, diikuti dengan istighfar, maka dosa itu akan dihapus. Dalam kata lain, orang yang bertobat itu bagaikan orang yang tidak melakukan dosa. Artinya dengan istighfar kita bisa menghancurkan, menghapus dosa-dosa kita. Begitu banyak ternyata, begitu banyak keutamaan istighfar. Hanya dilakukan oleh mulut kita, bisa dengan berjalan kaki, bisa sambil ngomong anak, bisa sambil menunggu tamu, bisa sambil bertani, bisa sambil berjualan. Begitulah rahmat rahim Gusti Allah, kasih sayangnya Gusti Allah kepada hamba-Nya. Makanya ayo kita ambil kesempatan yang bagus ini. Dan tentunya di bulan Rajab itu ada suatu peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj niku bermula dari Kanjeng Nabi ketika sangat sedih. Kanjeng Nabi lagi sedih ditinggal garwane Sayyidatina Khadijah, juga ditinggal pamane yang sangat membantu. Yang Kanjeng Nabi lagi sedih, lelehan Hijir Ismail kemudian didatangi oleh malaikat. Dijak pelesir. Makanya angger lagi sedih plus setuju. Jadi setuju mesti dari angger lagi sedih kayak Kanjeng Nabi pelesir Isra Mi'raj. Tapi ingat, setelah Kanjeng Nabi Isra Mi'raj itu Kanjeng Nabi membawa atau mendapat perintah untuk melakukan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Jadi ada tas pelesir yang ibadah tambah yang orang tidak pelesir. Jadi ketika ulang Isra Mi'raj itu Kanjeng Nabi mendapat amanah dan umatnya untuk sholat sehari semalam 5 waktu.
Tuh, nah ini dalam bulan Rajab kita memperingati Isra Mi'raj, maka kita mudah-mudahan kita keluarga kita itu bisa lebih saling di dalam sholat, karena ini adalah hari ulang tahun Isra Mi'raj. Ya, paling penting kita lihat, kita amati bagaimana sholat. Syukur kuantitas dan kualitas sholat kita di hari di ulang tahun menerima perintah sholat itu akan semakin baik. Ya, kualitasnya tambah khusyuk, kuantitasnya sholat asalnya cuma 5 waktu jadi serta jamaah, jadi ditambahi sholat sunnah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya. Al-Fatihah. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bijjahi sayyidina Muhammadin sholibil taji wal mi'raj. Inna nas'aluka an taj'alana wa dzurriyyatina mimman yuhafizu 'ala sholawati ma'al jamaah fi kulli waqtin wa mimman yatamassaku syari'atan nabiyyi ila yaumiddin wa mimman yastawjibu syafa'atahu yaumal qiyamah. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma bi hurmati hadzal syahri wa bi barakatil Isra wal Mi'raj katabtana khamsa shalawatin wa akadana ma'al jamaah farzuqna iqamataha ma'a khushu'i qulubina wa sifati ajzadina wa adkhilna wa dzurriyyatana sumratal muttaqin wal faizin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilahu wa ajilahu ma 'alimta minha wa ma lam ta'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilahu wa ajilahu ma 'alimta minha wa ma lam ta'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada khalqika ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Matur yang kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.